Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resya Hairul Rizky dari kelas 11 nomor absen 28. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara singkat mengenai sejarah dan pengertian ilmu sosiologi. Mari kita bahas. Sosiologi terdiri dari dua kata. Yang pertama, sosius dan logos. Sosius sendiri berasal dari bahasa Latin dan logos juga berasal dari bahasa Yunani. Sosius itu memiliki arti dua. Yang pertama, kawan dan masyarakat. Sedangkan logos juga memiliki dua arti. Yang pertama, kata atau berbicara. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Istilah sosiologi sendiri mulai diperkenalkan atau mulai lahir pada sekitar abad ke-19. Sosiologi ini lahir dilatar belakangi oleh dua peristiwa. Yang pertama, revolusi industri di Inggris, dan yang kedua, revolusi Prancis di Prancis. Dari dua peristiwa ini menyebabkan beberapa adanya perubahan sosial. Nah, dari revolusi industri di Inggris itu menyebabkan kesenjangan antara masyarakat yang tinggal di kawasan industri dan masyarakat yang tinggal di daerah biasa. Nah, lalu untuk revolusi Prancis ini menyebabkan tindakan pemberontakan secara anarkis yang dilakukan oleh masyarakat karena tirani yang dilakukan oleh Kaisar Prancis. Beberapa perubahan sosial yang terjadi akibat dua peristiwa ini juga sudah saya sebutkan di sini. Yang pertama, di revolusi industri Inggris ada urbanisasi. Yang kedua, ada munculnya buruh. Dan yang ketiga atau yang terakhir, pendidikan sudah mulai menjadi penting. Nah, kalau untuk revolusi Prancis di Prancis juga beberapa perubahannya sudah saya tuliskan. Yang pertama, runtuhnya feodalisme. Feodalisme adalah memberikan kekuasaan hanya pada golongan bangsawan saja. Lalu yang kedua itu kebebasan berpendapat dan berpolitik. Yang ketiga, pendidikan lebih tertuju kepada rakyat. Jadi rakyat sudah bisa menempuh pendidikan. Nah, dari peristiwa-peristiwa ini yang menyebabkan beberapa perubahan sosial, menurut seorang filsuf yang berasal dari Prancis yang bernama Auguste Comte, menurut beliau perlu ada ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Jadi di sini Auguste Comte yang dikenal sebagai bapak sosiologi dunia, dia menjelaskan bahwasannya sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala sosial atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Dan sosiologi juga bukanlah ilmu yang mengatur perilaku masyarakat. Di sini sosiologi sudah saya catatkan, beliau lahir di Prancis pada tanggal 19 Januari tahun 1798 dan juga beliau wafat di Paris pada tanggal 5 September tahun 1857. Beberapa karya dari Auguste Comte yang paling fenomenal ialah ini, Cours de Philosophie Positive atau kursus filsafat positif. Nah, di sini juga sudah saya juga mendapatkan dari sumber yang sudah saya baca bahwasannya Auguste Comte ini mengatakan bahwasannya ilmu sosiologi adalah ratu dari semua ilmu pendidikan. Mengapa demikian? Karena sosiologi itu sudah merangkum beberapa ilmu-ilmu dari sebelumnya seperti ilmu matematika, ilmu biologi, ilmu fisika, dan yang lainnya untuk mengetahui keadaan masyarakat yang kompleks. Nah, di sini juga sudah saya cantumkan beberapa tokoh-tokoh sosiologi dan pengertiannya menurut para ahli. Yang pertama ada Pidirim Asarovin. Beliau adalah ilmuwan sosiologi yang berasal dari negara Rusia. Beliau berkata bahwasannya sosiologi adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala. Lalu yang kedua, menurut Emile Durkheim. Beliau ini adalah ilmuwan yang berasal dari Prancis, sama seperti Auguste Comte. Emile Durkheim berkata bahwasannya sosiologi adalah fakta sosial yang mengikat. Jadi contohnya itu seperti beberapa peraturan di masyarakat. Nah, peraturan-peraturan ini atau tata tertib ini bersifat mengikat. Mau tidak mau atau suka tidak suka, kita sebagai masyarakat harus mengikuti dan menaati peraturan tersebut. Yang selanjutnya adalah Max Weber. Beliau merupakan ahli sosiologi dari negara Jerman. Max Weber berkata sosiologi adalah tindakan sosial yang saling
saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Jadi mempengaruhi antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau kelompok dengan individu, dan sebaliknya. Lalu yang terakhir, sosiolog yang keempat yaitu Profesor Dr. Surjono Sukanto. Dari namanya saja sudah diketahui bahwa beliau adalah tokoh sosiologi yang berasal dari Indonesia. Beliau wafat pada tahun 1990. Dr. Surjono Sukanto berkata bahwasannya sosiologi adalah ilmu yang mempelajari secara keseluruhan apa saja yang ada di masyarakat. Jadi baik itu perubahan sosial, baik itu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, itu semua dipelajari dan disebut sebagai sosiologi. Nah, di sini Profesor Dr. Surjono Sukanto merupakan guru besar Fakultas Hukum di Universitas Indonesia. Nah, beberapa karya beliau juga sudah saya tuliskan di sini. Buku-buku beliau yang cukup fenomenal. Yang pertama ialah Sosiologi Suatu Pengantar. Yang kedua, Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Dan yang ketiga ialah Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial. Yang ini 3 dari karya-karya beliau, yang masih banyak lagi yang lainnya. Nah, jadi sekian saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.